Selamat pagi teman-teman, bersyukur kita masih bisa melaksanakan ibadah kita walaupun di tengah pandemi seperti ini. Mari kita satukan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian, yaitu bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ibadah remaja ini dilaksanakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Kita memasuki liturgi pengakuan dosa. Teman-teman bisa ingat perilaku kita selama seminggu ini yang kiranya menyakitkan hati sesama, terlebih hati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengaku kita banyak melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak baik dalam seminggu ini. Maafkan segala kesalahan kami ya Bapak. Bantu kami untuk mengubah perilaku buruk kami menjadi perilaku yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
Kita memasuki liturgi berita anugerah. Pembacaan ayat berita anugerah diambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan melahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak kepada aku. Sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Engkaulah Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah
jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Oh yeah, yeah. Jadikan ku indah, yeah, God bless you all. Halo Sobat Remaja GKI Bintaro, apa kabar hari ini? Ya, kiranya semua tetap dalam keadaan sehat. Hati-hati, virus COVID kali ini banyak memakan korban anak-anak remaja. Jadi hati-hati nih, varian baru yang katanya dari India ini atau tipe D atau Delta ini menyerang banyak anak-anak muda. Wah, jadi hati-hati ya, maskernya mesti dipakai betul-betul. Dan salah satu pengurus Titi dirawat ya karena COVID. Ya, jadi sekali lagi hati-hati. Mungkin kalian OTG, orang tanpa gejala, tetap sehat, tetap kondisinya fit, tapi kan bisa nularin keluarga yang lain. Jadi tetap hati-hati. Baik, kita akan mendengar firman dan kita mulai dengan berdoa. Kita satu dalam doa. Saatnya firman-Mu akan kami baca, kami akan renungkan, kami akan mendengarkannya, dan kami akan diberkati oleh firman-Mu. Kiranya tidak sia-sia apa yang kami dengar, tapi menambah pengetahuan kami, dan terlebih penting daripada itu, kami mampu melakukannya. Ini doa, harapan, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaannya, mari kita buka Habakuk pasal 3. Perjanjian lama ya. Habakuk pasal 3. 3 ayat saja yang mau kita baca. Ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya dan yang memelihara di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Tema kita hari ini adalah Hope for Tomorrow. Hope for Tomorrow. Ya, berbicara tentang hope, harapan. Sebetulnya apa sih harapan itu? Perhatikan klip ini. Harapan itu seperti air bagi ikan. Ikan tidak ada air nggak bisa hidup. Ya kan? Harapan itu seperti angkasa bagi burung untuk terbang. Tidak ada angkasa, ya burung nggak bisa terbang. Jadi bagaimana? Karena memang dia dari berpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain dengan terbang. Harapan itu seperti tanah bagi tanaman, tumbuhan. Ya walaupun sekarang ada hidroponik ya dengan air, tapi kandungan air itu adalah kandungan yang ada di dalam tanah. Unsur kimia, unsur hara, apa sih istilahnya saya nggak begitu paham lah ya.
itu bidangnya ahli-ahli botani begitu. Tapi intinya apa yang ada di dalam tanah dipindahkan ke dalam air, sehingga yang dibutuhkan pohon air dan tanah sekaligus di satu tempat, lalu tumbuhlah dia. Nah, intinya nggak bisa dipisahkan dari tanah. Itulah harapan. Jadi ikan nggak bisa hidup tanpa air, ya. Burung tidak bisa hidup tanpa angkasa, dan tanaman, tumbuhan tidak bisa hidup tanpa tanah. Klip yang ketiga. Nah, beberapa tahun lalu, sudah lama ini kejadian, sangat-sangat lama, tapi sangat berkesan buat saya. Ya, jadi setelah beberapa minggu, bukan hari lagi loh. Setelah beberapa minggu, berita di televisi dihebohkan, diharu biru, kita semua dibuat tercengang, dibuat sedih. Rasanya itu betul-betul perasaan kita diaduk-aduk dengan kejadian tsunami Aceh waktu itu. Ya, tsunami di Aceh. Korbannya itu ribuan. Banyak sekali. Nah, beberapa minggu kemudian masih saja ada berita-berita yang menarik terkait dengan tsunami itu. Terutama terkait dengan evakuasinya atau pertolongannya. Mulai pembersihan jenazah, relawan-relawan dari berbagai dunia datang, donasi datang. Nah, tiba-tiba ada satu berita yang mencengangkan. Salah satunya adalah masih diketemukan seseorang yang terapung-apung di tengah lautan. Dan itu ditemukan di perairan Malaysia sana begitu. Apa yang terjadi? Rupanya orang ini hanyut. Hanyut terbawa ombak dan dia berpegangan kayu, pindah-pindah ya. Yang dipegang ini rusak, dia dapatkan pegangan yang lain, terus sampai akhirnya sampai di perairan Malaysia sana. Dan dia katakan bahwa dia datang dari Indonesia. Nah, yang menarik adalah dalam percakapan itu bagaimana Anda bisa hidup. Dia makan sampah lah, sebutlah begitu ya, tapi terutama kelapa, dan minumnya dari minum air hujan. Waktu itu kan musim hujan ya, karena kejadiannya bulan Desember. Nah, jadi dia ketolong dengan minum air hujan. Tapi dia bertahan sedemikian rupa. Nah, apa yang membuat dia bertahan? Ya karena dia berharap akan selamat. Dia punya pengharapan akan selamat. Itu yang membuat pegangannya menjadi begitu kencang terhadap apa saja yang dia bisa pegang, sehingga dia bisa terapung dan dia nggak mau lepaskan. Sekali lagi, karena apa? Karena ada harapan. Harapan untuk hidup. Dan itu membuatnya bertahan. Nah, jadi harapan adalah sesuatu yang sangat penting untuk mensupport kehidupan kita. Klip yang keempat. Perhatikan nama-nama yang saya sebutkan. Mungkin ada yang kalian kenal. Iya, mungkin ada yang dikenal ya. Helen Keller salah satunya. Dia adalah seorang yang tunanetra, tapi juga tunarungu, juga tunawicara. Aduh, kasihan sekali ya, dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa mendengar. Ya, karena dia tuli, tunarungu, pasti dia bisu. Dia pasti nggak bisa bicara, karena dia nggak pernah mendengar bunyi. Jadi dia susah untuk mengungkapkan suatu bunyi, karena dia nggak pernah mendengar sama sekali. Tapi dia menjadi seorang pendidik yang luar biasa. Dia adalah salah satu pelopor pendidikan agama Kristen. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai referensi para pendidik bagaimana membesarkan anak-anak, membuat anak-anak semakin luar biasa, membuat seperti kalian makin mengenal Kristus dan dipersiapkan untuk menghadapi masa depan. Itu adalah Helen Keller. Atau pria yang
kedua ini, Franklin Roosevelt. Dia adalah presiden Amerika. Dan ternyata kakinya polio. Polio itu kakinya kecil satu ya. Ya, kakinya kecil satu. Ya pasti nggak bisa lari ya. Saya punya teman kecil pada waktu itu polio ya. Polio. Saya menjadi, oh polio itu seperti ini ya. Jadi kakinya kecil satu dan dia kemudian dibuatkan protesa ya, semacam kaki buatan begitu, terbuat dari besi-besi begitu rupa yang dia pakai gitu ya, sepanjang kaki dia itu. Nah dia berjalan dibantu dengan alat itu, kalau nggak pakai tongkat gitu, kalau pakai kaki tiruan itu. Dan Roosevelt, orang yang kakinya disabilitas itu, bisa jadi presiden. Napoleon Bonaparte, cebol dia. Cebol. Jadi orang dewasa yang mungkin tingginya di bawah 150 ya, kecil sekali, tapi dia adalah seorang pejuang Eropa yang luar biasa ya, dan dia yang merambah wilayah dari Eropa sampai ke Asia, memperluas wilayahnya sampai sekarang menjadi bagian yang disebut Eropa. Itu adalah Napoleon Bonaparte, si cebol itu. Atau satu contoh lagi, misalkan Beethoven. Ya, ada yang suka musik klasik? Sukanya musik dangdut sih. Ya, musik klasik. Ya, nyaman untuk didengar kalau kita mau ngantuk gitu ya, mau cari tidur dengerin musik klasik itu. Ya, Beethoven ternyata telinganya terganggu. Pendengarannya terganggu, tapi dia menciptakan lagu-lagu yang luar biasa, mahakarya yang luar biasa, ya. Dan musik-musik klasiknya dipakai sampai sekarang, dikenang sampai sekarang, dipelajari sampai sekarang. Apalagi untuk pemusik-pemusik kelas dunia, untuk ujian salah satu materinya adalah memainkan musik-musik karya Beethoven. Itu kan luar biasa. Bagaimana mereka menjadi orang-orang terkenal sampai seantero dunia? Ternyata mereka adalah orang-orang yang punya pengharapan bahwa dalam kelemahannya mereka bisa berkarya secara luar biasa. Kalau mereka nggak punya pengharapan, maka mereka akan menjadi sampah masyarakat. Ya, buat apa hidup? Buat apa belajar? Buat apa berkarya? Buat apa membuat hal-hal yang luar biasa? Untuk apa? Toh aku cacat, aku disabilitas, aku penuh dengan kekurangan. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dari pengharapannya itu, kehidupannya bisa mewarnai dunia. Lanjut klip yang kelima. Nah, kalau ini adalah kelahiran tahun 80-an. Atau 90-an nih. Hi Ahli. Waduh, ini luar biasa ya. Perhatikan tangannya. Iya, jadi tangannya itu apa? Ya seperti capit kepiting gitu ya. Seperti capit kepiting. Jadi bisa dibilang hanya 4 jarinya ya. 2 di kanan, 2 di kiri begitu ya. Hanya 4. Dan dia nggak punya kaki. Jadi tangannya cacat, kakinya cacat. Tahukah kalian? Ada lagi pergumulan Hi Ahli, yaitu tunagrahita atau Down syndrome. Ya, semacam idiot. Jadi IQ-nya sangat rendah. Jadi kalau kalian belajar tambah-tambahan kelas 1 atau kelas 2 SD mah udah beres ya. 5 tambah 5 gitu udah tahu. Tapi orang-orang seperti Hi Ahli ini itu bisa bertahun-tahun hanya untuk menyelesaikan soal misalkan 2 tambah 1, 1 tambah 2 dan seterusnya. Karena memang IQ-nya sangat rendah. Tetapi rupanya dia punya kecerdasan yang lain. Yaitu kecerdasan bermusik. Permainan musiknya waduh luar biasa. Dan dia sangat sukses secara internasional, secara global. Dia menjadi inspirasi banyak orang
kalau mau berbicara tentang kisah sukses. Dan itu semua berawal dari apa? Pengharapan. Ibunya berpengharapan bahwa anak ini adalah anugerah Tuhan. Mereka seorang Kristen Korea yang sangat taat. Ayahnya meninggal muda, jadi dia hanya diasuh oleh ibundanya. Bekerja keras, bermain musik, les berjam-jam begitu rupa. Kalau saya baca biografinya ya, wow, luar biasa. Jadi kisah suksesnya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Perjuangannya luar biasa. Dan semua itu mereka jalani dengan satu pengharapan. Bahwa kisah hidup Hi Ahli akan sukses. Atau satu lagi nih. Ini juga sumber inspirasi saya. Iya, klip yang ke-6 ini. Nick Vujicic. Luar biasa loh. Luar biasa. Dia nggak punya lengan, dia nggak punya kaki. Ya, dia nggak punya lengan, dia nggak punya kaki. Ya, seperti itulah adanya. Ya, kakinya itu hanya sepotong kecil saja ya, sangat kecil ya, begitu rupa sajalah. Tapi dia adalah motivator yang luar biasa. Dia membagikan semangat hidup kepada jutaan anak muda. Dan salah satunya adalah saya. Ketika saya melihat video-video dia, melihat bagaimana dia membangkitkan semangat banyak orang sampai saat ini. Dia berumah tangga dengan seorang wanita keturunan Vietnam atau Jepang yang sangat cantik. Anak-anaknya ada 4 ya kalau nggak salah. Jadi sangat luar biasa sudah. Sangat luar biasa. Dia sukses di dalam kehidupannya sebagai seorang motivator. Dan salah satu quote yang bukan dia yang buat, tapi quote ini dibuat untuk negor banyak orang, untuk nampol banyak orang, untuk hehehe ngingetin banyak orang. Ya, Nick Vujicic saja bisa sukses. Kalau kita yang punya tangan, punya kaki, nggak bisa sukses, aduh kebangetan. Ya kan? Ya kan? Itu kan kuncinya di sana. Lalu disindir itu kan, kalau lu masih percaya garis tangan, ini akan jadi kere nih. Kalau masih percaya garis tangan, aduh dia nggak punya tangan. Tapi dia bisa sukses. Apa kuncinya? Kalau saya baca biografi dia punya orang tua seperti Hi Ahli. Punya orang tua yang terus berpengharapan kuat. Bahwa ini bukan anak kutukan. Ini bukan produk gagal Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Pasti ya, mereka meyakini betul dan berpengharapan secara luar biasa. Pasti dewasanya nanti kelak menjadi orang yang luar biasa. Dan betul. Tidak sia-sia mereka berpengharapan. Semua berangkat dari apa? Hope. Pengharapan. Iya. Klip yang ke-7. Nah, jadi Habakuk, Nabi Habakuk juga seorang nabi yang penuh dengan pengharapan ketika dia menjalani hidup yang tidak seperti harapannya, maunya, inginnya. Ya kita sih kan berharap hidup mah sukses-sukses aja, baik-baik aja, enak-enak aja, gampang aja, begitu kan? Seperti jalan yang lurus, lebar, mulus, cepat sampai tujuan, bukan jalan yang menukik atau menanjak, berlengkak-lengkok, licin, bukan. Ya, tapi kenyataannya kadang-kadang kita bisa menjalani kehidupan seperti itu. Nah, bacaan kita mau menekankan hal itu, tapi di dalam ayat 18 dikatakan walaupun panen gagal, hewan ternak mati dan seterusnya, tapi Nabi Habakuk dalam ayat 18 mengatakan, aku tetap bersorak-sorai, beria-ria. Ini kan menunjukkan tentang suasana hati. Ya kan? Tentang suasana hati. Bersemangat. Tentang semangat optimis. Nggak putus asa. Itu yang penting loh. Nggak putus asa. Ya. Gagal.
Bisa, semua orang bisa mengalami itu. Bangkrut, semua orang bisa mengalami itu, ya. Nggak lulus, nggak naik, semua orang bisa mengalami itu. Tapi yang berbeda dengan seorang juara itu apa? Karena dia mau mencoba lagi, untuk lebih sukses lagi, untuk bisa berhasil lagi. Itu yang berbeda. Semua berangkat dari apa? Pengharapan. Dan di dalam pikirannya, di dalam hatinya penuh dengan semangat. Perhatikan klip yang ke-8. Di dalam ayat 19, di dalam bacaan kita juga dikatakan, kakiku seperti kaki kijang yang berjejak di bukit-bukitku. Berjejak kan, kalau kijang itu lari cepat itu kan nggak berlari begini, tapi dia melompat, dia jejakkan kakinya untuk lompat, ya, melompati bukit-bukit. Nah, artinya ini kan tentang semangat. Panen boleh gagal, hewan ternak boleh mati, ya. Intinya hidup tidak harus selalu berhasil. Tapi Tuhan membuat kakiku seperti kaki kijang yang berjejak di bukit-bukit. Bukan jalan yang rata, jalan yang halus, enggak. Tapi berbukit-bukit sehingga penuh dengan semangat. Dia lewati semua tantangan itu. Itulah Habakuk dan umatnya. Bagaimana menghadapi sebuah pergumulan. Pantang menyerah. Tidak putus asa. Tidak lalu gagal terus diem aja. Tapi pikiran tetap kemana-mana. Dipenuhi dengan mimpi-mimpi. Waduh, aku pengen punya rumah mewah. Pengen punya rumah dengan kolam renang. Mobil mewah. Punya pembantu 10. Dan lain sebagainya. Kadang kan kita melihat televisi lewat YouTube, ya, lihat YouTube kan, waduh, kagum dengan artis-artis itu, ya. Tapi tahukah kalian, artis-artis itu tidak kaya dengan tiba-tiba, ya. Mereka juga bekerja keras untuk mencapai kesuksesan mereka. Mereka juga membanting tulang untuk mencapai sukses mereka. Untuk membuat konten YouTube itu kan tidak bangun tidur melek terus rekaman, kan enggak. Konsepnya itu dibuat, rekaman, diedit, melibatkan banyak orang. Saya baru tahu setelah saya beberapa kali membuat YouTube. Ya, ketika asal-asalan, ya tidak menarik. Hasilnya juga ya segitu-segitu aja, asal-asalan juga. YouTube harus dipersiapkan dengan betul-betul, materinya dipersiapkan, didiskusikan, siapa pendengarnya, apa yang dibutuhkan oleh pendengar, itu yang dipersiapkan, dan seterusnya. Mereka kerja keras untuk mencapai sukses seperti sekarang. Kemana-mana naik mobil mewah, ya kan? Rumah mewah, keluarga yang berkecukupan, sangat berkecukupan. Itu butuh kerja keras. Dan terutama tadi, berpengharapan bahwa gagalku saat ini, ketidaksuksesanku saat ini, kehancuranku saat ini tidak membuatku harus selesai. Tidak harus membuatku end atau akhir zaman, tidak. Tapi itu mendorong kita untuk lebih baik. Klip yang terakhir. Ya, harapan itu adalah pondasi. Harapan itu adalah pondasi. Tembok di belakang saya ini yang begitu keras, kuat, karena ini 2 lantai, ya, rumah ini sangat dipengaruhi oleh pondasi yang ada di bawahnya. Ya, pondasi yang tidak kelihatan. Bangunan makin tinggi, pondasinya makin besar. Bangunan makin tinggi, pondasinya makin dalam. Di beberapa bangunan di sekitar Jakarta ini pernah ada sebuah proyek, ya, rumah bertingkat yang begitu tinggi, tapi gagal dilanjutkan. Hanya pondasinya udah dipersiapkan. Tahukah kalian, proyek itu diberhentikan, tapi meninggalkan galian jadi seperti danau yang luas sekali, berisi air karena hujan, ya, menjadi seperti danau. Padahal itu rencananya untuk apa? Pondasi. Bangunan makin tinggi, pondasinya makin dalam, besar.
sehingga bisa menopang bangunan itu. Cita-citamu yang makin tinggi, pengharapanmu harus makin kuat. Perhatikan kata-kata itu. Cita-citamu yang makin tinggi harus didasari dengan pengharapanmu yang makin kuat. Hope for tomorrow. Berpengharapan untuk masa depan. Saat ini kita semua sedang terpuruk menghadapi banyak persoalan. Papa mama kalian, ayah bunda kalian mungkin mengalami banyak persoalan dengan keuangan. Begitu juga dengan prestasi kalian, sekolah kalian. Mesti harus di rumah, harus belajar dari rumah, dan itu sama sekali nggak menyenangkan. Tetapi dengan hope for tomorrow, kita punya pengharapan hari depan yang lebih baik. Jangan putus asa, tidak berhenti, tapi terus melangkah. Jatuh, terpuruk, mulai bangkit, merangkak, berdiri, berjalan, dan akhirnya berlari untuk masa depan yang lebih baik. Kenapa? Karena ada Tuhan yang perkasa, yang selalu mendampingi dan menolong kita. Terus berpengharapan, karena itu adalah bagian dari hidup kita. Kita nggak bisa hidup tanpa pengharapan. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Mari kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama satukan tepuk tangan saudara. Mari bangkit bagi Tuhan kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sehingga pagi hari ini kami bisa mengikuti ibadah remaja dengan baik. Terima kasih buat jaringan internet yang baik, fasilitas-fasilitas yang digunakan supaya firman itu dapat disampaikan ke teman-teman remaja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini. Beri mereka kesehatan senantiasa Tuhan, supaya nanti untuk minggu depan dapat mengikuti ibadah lagi, dan semakin banyak teman-teman remaja yang mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah, beri kesehatan buat kami semua supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik minggu demi minggu. Berkati juga para pengurus dan program-program remaja yang sudah direncanakan, yang sudah dicanangkan. Biarlah program-program remaja ini dapat berjalan dengan baik, sehingga banyak teman-teman remaja yang ikut dalam program-program remaja yang sudah direncanakan. Beri kesatuan hati para pengurus Tuhan, supaya dapat bersatu hati, bersatu visi, bersatu misi untuk memajukan program-program remaja GKI Bintaro. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Komisi Remaja GKI Bintaro, biarlah hari semakin hari, minggu semakin baik, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat digapai. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan kuat kuasa darah-Mu, dengan kuat kuasa-Mu, teman-teman remaja, pengurus, dan komisi remaja semuanya dapat bekerja sama dengan baik. Berkati juga teman-teman yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan beri hikmat supaya teman-teman remaja yang sakit saat ini Tuhan dapat segera sembuh. Kami percaya dengan kuat kuasa darah-Mu, Engkau angkat segala sakit penyakitnya. Juga berkati teman-teman remaja yang hari ini bertambah usianya, Tuhan beri hikmat agar hari-hari ke depan dapat melangkah lebih baik dan dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pandemi COVID ini supaya cepat berakhir. Biarlah kami berhikmat senantiasa dimanapun kami berada, tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan, malaikat surga-Mu menjaga kami semua, dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara, mulai dari Bapak Presiden, pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah. Tuhan beri hikmat agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau memimpin mereka, Engkau berjalan di depan mereka, maka semuanya akan berjalan dengan baik, dan Indonesia semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memasuki liturgi ayat persembahan. Pembacaan ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Yang berisi, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita memasuki liturgi persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa transfer ke rekening gereja GKI atau langsung memberikan ke kantor gereja. Mari kita menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan,
Yesus ada lama dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Sekarang kita memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan yang kami beri kepadamu, karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Tuhan, kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Terimalah persembahan ini agar menjadi berkat untuk pelayananmu. Pelayananmu diperuntukkan dan digunakan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Teman-teman, sekarang kita udah di penghujung ibadah nih. Mari kita menyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Maha Pencipta, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Halo teman remaja, ada info sedikit untuk bulan Juli. Ibadah kita full via Zoom ya. Jangan lupa join. Thank you. God bless you all.